Kenapa bisa sesuatu terjadi? Kenapa makhluk hidup berperilaku seperti itu? Setiap pertanyaan punya jawabannya sendiri. Dari hal kecil hingga yang besar, selalu ada alasan di baliknya. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana cara hidup terbentuk? Dan apa maknanya bagi kita? Semua akan kita jelajahi bersama. Bayangkan kita sedang berdiri di atas tanah, rasanya kokoh, kuat, dan seolah-olah tidak akan pernah bergerak. Kita bisa membangun rumah, gedung tinggi, bahkan jalan raya. Semuanya berdiri di atas tanah yang terasa tenang. Tapi tahukah kamu, tanah yang kita pijak sebenarnya tidak benar-benar diam. Bumi yang kita tinggali ini ternyata hidup dan selalu bergerak. Mari kita bayangkan bumi seperti sebuah buah besar yang berlapis-lapis. Bagian terluar, tempat kita berpijak, disebut kerak bumi. Di bawah kerak itu, ada lapisan yang jauh lebih panas, bahkan suhunya bisa ribuan derajat Celcius. Panas itu berasal dari inti bumi yang dalam, yang terus mengeluarkan energi sejak miliaran tahun lalu. Karena begitu panas, lapisan di bawah kerak bumi tidak benar-benar padat, melainkan seperti cairan kental, mirip bubur yang masih mendidih atau lava yang keluar dari gunung berapi. Nah, di atas bubur panas raksasa, itulah kerak bumi mengapung. Kerak bumi ini sebenarnya bukan satu lapisan utuh, melainkan terpecah menjadi potongan-potongan besar, seperti puzzle raksasa. Potongan-potongan itulah yang kita sebut lempeng tektonik. Dan lempeng inilah yang selalu bergerak mengikuti aliran panas di dalam bumi. Mungkin kita tidak pernah merasakannya, karena pergerakannya sangat pelan. Dalam 1 tahun, sebuah lempeng hanya bergerak beberapa sentimeter saja, kurang lebih secepat kuku kita tumbuh. Tapi meski lambat, bayangkan jika pergerakan itu berlangsung jutaan tahun lamanya. Daratan bisa bergeser, benua bisa berpindah tempat, dan gunung-gunung baru bisa lahir. Jadi, meskipun kita merasa bumi ini kokoh dan tidak pernah berubah, kenyataannya bumi selalu aktif, hidup, dan bergerak. Dan dari pergerakan inilah, lahirlah fenomena besar yang kita kenal sebagai gempa bumi. Pernahkah kamu memainkan puzzle? Potongan-potongan kecil yang berbeda, bentuknya harus disusun supaya menjadi gambar utuh. Nah, bumi yang kita pijak ini ternyata mirip dengan puzzle raksasa, hanya saja potongannya bukan kecil, melainkan sebesar benua atau samudra. Potongan-potongan itu disebut lempeng tektonik. Lempeng ini adalah bagian terluar dari bumi, yaitu kerak bumi yang keras dan tebal. Ada yang ukurannya sangat besar, seperti lempeng Eurasia, yang menaungi hampir seluruh daratan Eropa dan Asia. Ada juga yang ukurannya lebih kecil, tapi tetap raksasa jika dibandingkan dengan apa yang bisa kita bayangkan. Sekilas, kita mungkin berpikir, kalau bumi seperti puzzle, bukankah harus ada celah atau lubang di antaranya? Nah, disinilah menariknya. Lempeng-lempeng itu memang saling berdampingan, tapi tidak ada ruang kosong yang benar-benar menganga. Di bawahnya ada lapisan magma panas yang selalu bergerak, mendorong dan memengaruhi arah pergerakan lempeng. Jadi meski terlihat rapi di permukaan, sebenarnya ada tarikan, dorongan, bahkan gesekan yang terjadi terus-menerus di antara lempeng-lempeng ini. Yang membuat semakin menakjubkan adalah, lempeng ini bukan benda mati yang diam selamanya. Mereka bergerak, bergeser dan saling berinteraksi. Kadang mereka bertabrakan, kadang menjauh, kadang hanya saling bergesek. Gerakan yang terlihat sepele, hanya beberapa sentimeter per tahun, ternyata mampu membentuk pegunungan setinggi Himalaya, memisahkan benua, hingga memicu gempa dahsyat. Bayangkan saja, benua yang kita kenal sekarang dulunya menyatu dalam satu daratan super besar bernama Pangaea. Tapi karena lempeng tektonik terus bergerak jutaan tahun lamanya, daratan itu pecah, menyebar, dan membentuk benua-benua seperti yang kita lihat hari ini. Artinya, bentuk bumi yang kita kenal sekarang pun bukanlah bentuk akhir. Ia akan terus berubah di masa depan. Jadi lempeng tektonik adalah puzzle hidup yang selalu bergerak. Dan dari pergerakan itulah muncul berbagai peristiwa alam, mulai dari terbentuknya gunung, samudra baru, hingga gempa yang sering kita rasakan. Kalau kita berdiri di pantai, kita bisa melihat kapal mengapung di atas laut. Kapal itu besar dan berat, tapi tetap bisa terapung karena ada air di bawahnya yang menahan. Nah, ternyata hal yang mirip juga terjadi pada lempeng bumi. Bedanya, yang menjadi laut bagi lempeng bukanlah air, melainkan lapisan panas dan kental yang ada di bawah kerak bumi, yang disebut magma. Magma ini bukan cairan biasa. Bayangkan cairan yang sangat panas. Suhunya bisa mencapai ribuan derajat Celcius, kental seperti adonan bubur, atau lava yang keluar dari gunung berapi.
Lapisan magma itu selalu bergerak pelan, naik turun, berputar, karena panas yang datang dari inti bumi. Proses ini disebut arus konveksi. Nah, arus konveksi inilah yang mendorong lempeng-lempeng bumi di atasnya. Jadi, sama seperti es batu yang mengapung dan terbawa arus air, lempeng bumi pun terbawa arus magma di bawahnya. Mereka tidak diam, tapi bergerak perlahan ke arah yang berbeda-beda. Mungkin kita berpikir, kalau lempengnya besar sekali, bagaimana mungkin bisa bergerak? Justru karena ukurannya raksasa dan berlangsung dalam waktu jutaan tahun, pergerakan kecil itu punya efek luar biasa. Hanya beberapa sentimeter per tahun, tapi cukup untuk memindahkan benua, membuka lautan baru, bahkan membuat pegunungan baru muncul dari dasar laut. Misalnya, Samudra Atlantik yang memisahkan Amerika dan Afrika semakin melebar setiap tahunnya karena ada arus magma yang mendorong lempeng di bawahnya menjauh. Sementara itu, di tempat lain, ada lempeng yang saling bertabrakan dan menekan sehingga terbentuklah Himalaya, gunung tertinggi di dunia. Jadi bisa kita bayangkan, lempeng bumi itu seperti kapal raksasa yang mengapung di atas lautan magma panas. Mereka terus bergerak mengikuti arus, meski pelan sekali. Dan ketika pergerakan itu saling beradu, disitulah muncul energi besar yang bisa mengguncang bumi, gempa. Sekarang kita sudah tahu kalau lempeng bumi itu bergerak karena didorong oleh magma panas di bawahnya. Tapi ternyata, gerakannya tidak hanya satu macam. Ada beberapa cara lempeng bumi bergerak, dan masing-masing punya dampak yang berbeda-beda. Bayangkan ada beberapa papan besar yang terapung di atas air. Kadang papan itu bisa saling menjauh, kadang saling bertabrakan, dan kadang hanya bergesekan di sisi. Nah, begitulah cara lempeng bumi bergerak. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, gerakan saling menjauh atau disebut divergen. Saat dua lempeng bergerak ke arah berlawanan, maka terbentuklah celah di antaranya. Dari celah itu, magma panas dari dalam bumi bisa naik ke permukaan, lalu membeku dan membentuk daratan baru. Proses ini terjadi di dasar laut, misalnya di Samudra Atlantik, yang membuat samudra itu semakin melebar setiap tahun. Jadi sebenarnya, ada daratan baru yang terus lahir dari pergerakan lempeng menjauh ini. Kedua, gerakan saling mendekat atau disebut konvergen. Kalau dua lempeng bergerak saling mendekati, salah satunya bisa terdorong masuk ke bawah lempeng yang lain. Proses ini disebut subduksi. Akibatnya, terbentuklah gunung berapi, pegunungan tinggi, bahkan palung laut yang dalam sekali. Contoh nyata ada di Indonesia, di mana lempeng Indo-Australia menekan ke bawah lempeng Eurasia. Karena tabrakan ini, Indonesia punya banyak gunung berapi aktif sekaligus sering mengalami gempa bumi. Ketiga, gerakan saling bergesekan atau disebut transform. Kalau dua lempeng bergerak sejajar tapi ke arah yang berlawanan, maka yang terjadi adalah gesekan besar. Bayangkan menggesekkan dua balok kayu besar. Pasti ada suara berderit dan gesekan keras. Nah, di bumi, gesekan antar lempeng bisa menyimpan energi yang besar, lalu tiba-tiba dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Salah satu contoh paling terkenal adalah Sesar San Andreas di California, tempat dua lempeng besar saling bergesekan. Dari 3 macam gerakan itu, kita bisa lihat betapa luar biasanya kekuatan bumi. Pergerakan yang terlihat pelan, ternyata bisa melahirkan daratan baru. Gunung menjulang tinggi, samudra luas, bahkan gempa yang mengguncang. Semua itu terjadi karena bumi kita adalah planet yang dinamis, tidak pernah benar-benar diam. Bayangkan dua mobil raksasa yang berjalan pelan tapi terus saling mendekat. Dari jauh kelihatannya lambat, tapi saat akhirnya bertabrakan, benturannya bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Nah, hal yang mirip juga terjadi pada lempeng bumi. Ketika dua lempeng saling bergerak mendekat, mereka seperti mobil raksasa yang tidak bisa menghindar. Satu lempeng berusaha naik, sementara lempeng lainnya terdesak ke bawah. Tabrakan raksasa ini tidak hanya terjadi sekali, tapi berlangsung terus-menerus selama jutaan tahun. Tekanan demi tekanan menumpuk di titik-titik pertemuan lempeng, seolah bumi sedang menyimpan energi besar yang siap dilepaskan kapan saja. Energi yang tersimpan itu ibarat karet gelang yang ditarik kuat-kuat. Semakin lama ditarik, semakin besar tenaga yang terkumpul. Sampai pada satu titik, karet itu tidak mampu lagi menahan, lalu terlepas dengan cepat. Begitu juga dengan bumi. Saat tekanan antar lempeng sudah terlalu besar, bumi akhirnya melepaskan energi itu secara tiba-tiba. Hasilnya, terjadilah guncangan yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Terkadang, tabrakan antar lempeng menghasilkan perubahan bentuk yang luar biasa. Gunung-gunung bisa terangkat, daratan bisa naik, bahkan dasar laut bisa mendadak bergeser. Semua itu adalah akibat langsung dari pertemuan dua kekuatan alam raksasa yang tidak bisa kita lihat,
tapi bisa kita rasakan dampaknya. Contohnya, bisa kita lihat di Himalaya, gunung tertinggi di dunia. Gunung ini terbentuk karena tabrakan panjang antara lempeng India dengan lempeng Eurasia. Hingga sekarang, gunung itu masih terus tumbuh tinggi sedikit demi sedikit karena tabrakan lempeng yang masih berlanjut. Jadi, tabrakan lempeng bumi bukan hanya sekadar peristiwa biasa. Ia adalah drama raksasa di dalam perut bumi, di mana kekuatan tak terlihat bekerja dengan sangat perlahan, menumpuk energi, lalu melepaskannya dalam bentuk getaran yang bisa mengubah wajah bumi dalam sekejap. Setiap kali kita mendengar kata gempa, hampir selalu yang dimaksud adalah gempa tektonik. Inilah jenis gempa yang paling sering terjadi dan juga yang paling banyak menimbulkan dampak besar bagi manusia. Tapi bagaimana sebenarnya gempa tektonik itu terbentuk? Coba bayangkan ada dua papan kayu besar yang ditekan kuat-kuat dari dua arah. Pada awalnya, papan itu masih bisa menahan. Tapi lama-lama tekanan semakin besar, sampai akhirnya papan itu tergeser dengan keras. Nah, saat papan itu tergeser, pasti ada bunyi crack yang mengejutkan. Begitulah kira-kira yang terjadi di dalam bumi. Ketika lempeng bumi saling mendesak, energi terus terkumpul di daerah pertemuan lempeng. Bumi seakan-akan menahan rasa sakitnya dalam waktu lama. Namun pada titik tertentu, bumi tidak bisa lagi menahan tekanan tersebut, lalu, energi yang terkumpul itu dilepaskan dengan cepat dalam bentuk getaran. Getaran inilah yang kita kenal sebagai gempa tektonik. Yang menarik, gempa tektonik bisa terjadi di daratan maupun di bawah laut. Kalau terjadi di daratan, kita merasakannya sebagai guncangan tanah. Tapi kalau terjadi di dasar laut, pergeseran lempeng bisa menggerakkan air dalam jumlah sangat besar. Dan inilah yang bisa menimbulkan tsunami. Kekuatan gempa tektonik tidak selalu sama. Ada yang kecil sekali, sampai-sampai kita tidak merasakannya. Ada juga yang sedang, sehingga membuat lampu gantung bergoyang. Tapi ada pula gempa besar yang sanggup meruntuhkan gedung, merusak jalan, bahkan memakan banyak korban. Semuanya tergantung seberapa besar energi yang dilepaskan saat lempeng bergeser. Indonesia adalah salah satu wilayah di dunia yang sering mengalami gempa tektonik. Itu karena letaknya berada di pertemuan 3 lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Jadi tidak heran kalau bumi di negeri kita ini sering bergetar. Jadi gempa tektonik adalah cara bumi menghembuskan napasnya setelah menahan tekanan besar di dalam perutnya. Ini adalah tanda bahwa bumi kita hidup, bergerak, dan terus berubah dari waktu ke waktu. Kalau di bab sebelumnya kita sudah membahas gempa tektonik yang terjadi karena pergeseran lempeng, kali ini kita akan mengenal saudaranya, yaitu gempa vulkanik. Gempa jenis ini berhubungan langsung dengan aktivitas gunung berapi. Bayangkan di dalam gunung berapi ada panci raksasa, berisi magma panas yang terus mendidih. Tekanan dari magma ini sangat kuat, selalu mencari jalan keluar menuju permukaan. Kadang magma itu menekan dinding-dinding gunung, kadang ia memecah jalannya sendiri lewat retakan. Nah, saat tekanan dan gerakan magma ini mengguncang lapisan batuan di sekitarnya, terjadilah gempa vulkanik. Gempa vulkanik biasanya terasa di sekitar gunung berapi yang aktif. Getarannya bisa kecil, sekadar tanda bahwa magma sedang bergerak, atau bisa juga cukup kuat hingga membuat orang di kaki gunung merasa tanah bergetar. Menariknya, gempa vulkanik sering menjadi peringatan alami bahwa gunung berapi sedang bersiap untuk meletus. Para ahli gunung berapi atau vulkanolog selalu memperhatikan gempa jenis ini. Mereka memasang alat pendeteksi getaran yang disebut seismograf di sekitar gunung. Kalau jumlah gempa vulkanik tiba-tiba meningkat, itu artinya ada aktivitas magma yang tidak biasa. Dengan begitu, masyarakat bisa diberi peringatan lebih awal untuk waspada, atau bahkan mengungsi jika perlu. Contohnya, Gunung Merapi di Yogyakarta sering memberikan tanda-tanda sebelum meletus. Salah satunya adalah gempa vulkanik. Getaran-getaran kecil yang terjadi berkali-kali menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di perut gunung. Jadi, gempa vulkanik sebenarnya bukan hanya bencana, tapi juga pesan dari alam. Ia memberitahu kita bahwa gunung berapi sedang beraktivitas, dan kita harus siap menghadapi kemungkinan letusan. Dengan memahami gempa vulkanik, manusia bisa lebih sigap, sehingga dampak letusan gunung berapi bisa diminimalkan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa Indonesia sering sekali mengalami gempa bumi? Hampir setiap bulan kita mendengar berita ada gempa di suatu daerah. Kadang kecil dan tidak terasa, tapi kadang besar sampai membuat orang panik. Jawabannya ada pada posisi unik negara kita di peta bumi. Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng besar dunia. Lempeng Indo-Australia
lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Bayangkan ada 3 papan raksasa yang terus bergerak, dan di tengah-tengahnya ada Indonesia. Tentu saja, wilayah kita jadi sering mengalami gesekan, tabrakan, dan tekanan dari ketiga lempeng itu. Di sebelah barat, lempeng Indo-Australia terus bergerak menekan ke arah lempeng Eurasia. Tekanan ini membentuk deretan gunung berapi yang membentang dari Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Tak heran, daerah-daerah ini sering diguncang gempa tektonik. Di sisi timur, ada lempeng Pasifik yang juga aktif bergerak. Pertemuan antara lempeng ini dengan lempeng-lempeng kecil di sekitar Maluku dan Papua membuat wilayah timur Indonesia sering sekali merasakan gempa. Bahkan, ada daerah yang hampir setiap hari mengalami getaran kecil, meski tidak semuanya bisa dirasakan manusia. Posisi Indonesia yang berada di tengah jalur pertemuan lempeng ini dikenal sebagai cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Jalur ini adalah salah satu daerah paling aktif di dunia, penuh dengan gunung berapi dan gempa bumi. Itulah sebabnya Indonesia bukan hanya tanah gempa, tapi juga tanah 1000 gunung berapi. Meskipun terdengar menakutkan, kondisi ini juga memberi berkah. Tanah di sekitar gunung berapi sangat subur, sehingga cocok untuk bercocok tanam. Indonesia punya banyak sumber daya alam karena aktivitas geologi ini. Jadi bumi memang punya 2 sisi. Ada bahaya, tapi juga ada manfaat besar yang bisa kita nikmati. Jadi, alasan kenapa Indonesia sering gempa bukan karena bumi kita tidak stabil, melainkan karena kita berada di lokasi strategis di pertemuan lempeng dunia. Dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak, belajar hidup berdampingan dengan gempa, sekaligus memanfaatkan anugerah alam yang dibawanya. Tidak semua gempa bumi sama. Ada gempa yang begitu kecil hingga kita sama sekali tidak merasakannya, seolah-olah bumi hanya menghela napas. Tapi ada juga gempa yang begitu besar hingga mampu meruntuhkan bangunan, merusak jalan, bahkan mengubah wajah sebuah kota hanya dalam hitungan detik. Bayangkan, bumi menyimpan energi seperti karet gelang yang ditarik. Kalau dilepaskan pelan, hanya terasa sedikit plak, yang ringan. Tapi kalau ditarik sangat kuat lalu dilepas, bunyinya bisa keras dan efeknya lebih besar. Begitu juga dengan gempa. Semakin besar energi yang dilepaskan, semakin dahsyat guncangannya. Gempa kecil seringkali hanya tercatat oleh alat bernama seismograf, tanpa disadari manusia. Getarannya terlalu lemah untuk membuat benda di sekitar kita bergoyang. Tapi gempa menengah biasanya bisa dirasakan. Lampu gantung berayun, pintu berderit, bahkan orang yang sedang duduk bisa merasakan tanah bergetar. Nah, kalau gempa besar terjadi, efeknya bisa luar biasa. Gedung-gedung bisa roboh, jalan retak, tanah longsor, dan di laut, dasar samudra bisa bergeser sehingga menimbulkan tsunami. Semua itu bisa terjadi hanya karena energi yang tersimpan di dalam bumi dilepaskan sekaligus. Contoh nyata bisa kita lihat dari berbagai peristiwa di Indonesia maupun dunia. Gempa Aceh tahun 2004 misalnya. Bukan hanya mengguncang daratan, tapi juga menggerakkan air laut dalam jumlah besar hingga menciptakan tsunami yang menyapu pantai dan memakan ratusan ribu korban. Sementara itu, ada juga gempa di daerah lain yang hanya menimbulkan sedikit kerusakan karena energinya lebih kecil. Yang perlu kita pahami adalah, besar kecilnya gempa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan guncangan, tetapi juga lokasi pusat gempa. Kalau pusat gempa dangkal dan dekat dengan permukaan, getarannya akan terasa lebih kuat. Tapi kalau pusatnya dalam, guncangannya bisa lebih lemah meskipun energinya besar. Jadi, dari getaran kecil yang hampir tak terasa hingga bencana besar yang mengubah sejarah, semua itu adalah bagian dari napas bumi kita. Gempa mengingatkan kita bahwa planet ini hidup, bergerak, dan selalu berubah. Bayangkan kamu sedang duduk di teras rumah pada sore hari, sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba bumi di bawahmu bergetar. Getaran itu mungkin hanya sebentar, tapi cukup membuat jantungmu berdebar kencang. Ya, itu adalah gempa bumi. Pertanyaannya, apakah kita bisa benar-benar hidup damai di dunia yang terus bergerak ini? Apakah ada cara agar kita bisa tetap aman, meski bumi tidak pernah berhenti berubah? Gempa bumi memang tidak bisa kita hentikan, karena itu adalah bagian dari napas bumi. Lempeng yang terus bergerak adalah tanda bahwa planet kita masih hidup. Jika bumi diam dan tidak bergerak sama sekali, justru kehidupan mungkin tidak akan ada seperti sekarang. Jadi, meskipun gempa terasa menakutkan, ia sebenarnya adalah bukti bahwa bumi ini masih aktif menjaga keseimbangannya. Namun, bukan berarti kita hanya pasrah. Manusia punya kemampuan luar biasa, belajar dari pengalaman. Di masa lalu, banyak orang tidak tahu bagaimana menghadapi gempa, sehingga banyak korban berjatuhan. Tapi sekarang,
Kita punya ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesadaran yang lebih baik. Di Jepang misalnya, yang terkenal sering diguncang gempa, gedung-gedung dirancang khusus agar bisa bergoyang tanpa roboh. Bayangkan sebuah gedung tinggi seperti bambu yang lentur, mengikuti gerakan bumi tapi tetap kokoh berdiri. Itulah hasil dari ilmu pengetahuan yang diterapkan untuk melindungi manusia. Tidak hanya itu, para ilmuwan juga terus mempelajari pola gempa. Dengan alat canggih bernama seismograf dan jaringan satelit, mereka berusaha memahami kapan dan di mana gempa bisa terjadi. Walaupun belum ada teknologi yang bisa memprediksi gempa secara tepat, setidaknya kita bisa lebih siap. Kesadaran masyarakat juga sangat penting. Membuat rumah tahan gempa, latihan evakuasi di sekolah, hingga edukasi tentang apa yang harus dilakukan saat gempa, semua itu adalah bekal kita untuk menghadapi masa depan. Gempa mungkin tidak bisa dihentikan, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Akhirnya, gempa bumi mengajarkan kita satu hal penting. Hidup di bumi adalah tentang belajar berdampingan dengan alam. Alam tidak bisa kita lawan, tapi kita bisa beradaptasi. Sama seperti kapal yang harus belajar menyesuaikan diri dengan ombak laut, kita sebagai manusia juga harus belajar menyesuaikan diri dengan gerakan bumi. Jadi, saat bumi kembali berguncang, jangan hanya merasa takut. Ingatlah bahwa itu adalah bagian dari kehidupan di planet yang luar biasa ini. Dengan ilmu, kesadaran, dan kerjasama, kita bisa menjadikan gempa bukan lagi sekadar bencana, tapi pengingat bahwa bumi selalu hidup, dan kita adalah bagian darinya.